ke depan sini. Halo. Perhatikan, kita sambil santai saja. Kita akan membahas tentang struktur kulit. Tadi ada yang bertanya, ada yang mau. Nah, sebelum itu saya coba tanya teman-teman, bagaimana rasanya tadi dekam? Enteng. Enak. Mudah apa mudah? Mudah. Mudah ya? Bener ya? Tadi ada yang kesulitan nggak? Kesulitannya ada di mana? Ininya teh, ini kan Ya mungkin dengan banyaknya dengan praktek insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ayo perhatikan. Jadi nanti teman-teman usahakan setiap hari membekam, dicatat di sini, dan nanti hasilnya bisa WA ke saya, Japri, di grup boleh. Nanti kita akan koreksi kurang kemana. Seperti itu. Jadi nanti biar ada pemahaman lebih daripada teman-teman yang sudah membekam. Saya akan berbicara struktur kulit. Ini pertama, yaitu lapisan epidermis. Ketebalannya 0,075. Sedangkan jarum ini nanti sini ada rumus ya. Ini epidermis, ini dermis, dan jaringan subkutan folikel rambut. Jadi kalau seandainya teman-teman membekalnya di area sini, ini nggak akan banyak. Ya tidak sampai ngumpul-ngumpul seperti apa gimana. Kalau kondisi tubuhnya toksinnya tidak begitu banyak. Seperti tadi yang dilakukan itu siapa tadi? Bu? Tadi? Siapa? Bukarida. Ini nggak terlalu banyak di sini. Tapi kalau misalnya kita yang sudah berbulan-bulan tidak pernah berbekam, terus pola makannya juga lumayan berat, ya itulah kalau bahasa Jerman itu ini pasti akan banyak. Nah, kalau seandainya terlampau dalam ke sini, biasanya deras darahnya, deras warnanya merah muda. Makanya gunakan lancing yang sudah terukur. Kalau itu kan begitu ya. Saran saya kalau untuk yang masih pemula, gunakan lancing yang sudah ada ukurannya standar yang putih, yang seperti ini, tapi sekarang warnanya putih. Sekarang harganya 70, itu pun harus order dulu dari inden. itu sudah diukur. Itu tinggal udah tanggal kita sambil ini bisa, karena sudah di setting juga untuk kamu untuk wajah nyaman apalagi seperti sini Yang belajar dulu yang bisa. Nah perhatikan, ini dimensi blue lancet dan lancet device yang lubang di sini. Perhatikan, ini jangan sampai nanti teman-teman berasa sakit ya. Lubang ini yang lancet ini 1 mm. Nah, sedangkan jarumnya ini 3 mm. Jadi 3 dikurangi 1 2 mm. Sedangkan strukturnya nih 0,7 banyak. Ini masih aman. Masih aman. Ini kan sampai dalam ke sini kan 2,5. Yang tadi cuma 2. Berarti nggak nyampe ke sini. Masih aman di lapisan epidermis. Sehingga kalau menggunakan lancing itu untuk pemula sangat aman. Itu aman. Kalau yang itu harus style sedemikian rupa akan lebih presisi. Gitu. Kalau yang stainless itu tetap panjang jauh yang ada 0,4. Wah itu lumayan kayak tombak tajam sekali. Nah itu kan untuk yang stainless itu butuh harus diatur itu. Beratnya skalanya harus ini. Tapi kalau untuk pengen cepat, makanya saya selalu gunakan ini, saya nyaman. Itu yang karet ya Pak? Yang karet, yang plastik. Ini udah lama, hampir 2 tahun. Jadi teman-teman bisa kalau mau pakai nanti bisa tinggal capek aja. Oke, nih. Nah, teman-teman, ini adalah prosesi ketika jarum kita mengenai kulit. Prosesnya seperti ini. Jadi di sini ada antihistamin, makanya ketika habis dibekam itu ada rasa bahagia. Nah ini adalah hormon endorfin kita bekerja.
Kalau dibekam nggak merasakan nyaman, nah itu bermasalah. Bisa jadi dia lagi galau, bisa jadi dia lagi banyak nggak tahu dah pokoknya. Nah nanti di situ tugasnya si penterapis menjadi psikiater. Oke. Nah teman-teman perhatikan, kan sering mendengar nih, Mbak bekam ini dong, Mbak bekam ini itu kan banyak. Nih kita harus tahu ukuran darah yang harus keluar di dalam tubuh kita. Nih ukurannya begini rumusnya. Ini tidak ada di modul, silakan nanti dipoto. Darah butuh proses 120 hari sekali bekam sekali sebulan. Berarti 120 dibagi 30 hari berarti 4 kali. Darah tidak boleh lebih dari 500 cc yang keluar secara normal. Karena darah tubuh kita ini jumlahnya 5 liter. Berarti tidak boleh 500 cc dalam sebulan. Nah, secara matematikanya 500 cc dibagi 4 berarti hanya 125. Ya, perhatikan hanya 125. Ya. 125 cup yang dipakai kalau yang tadi untuk ukuran sedang nih 240 cc, ini segini nih. Penuh dibagi 7 berarti hanya 34 cc. Berarti 125 cc sama dibagi 34 ada 4 cup. Jadi cukup hanya 3 atau 4 cup saja. Jadi membekam kita hanya cukup 4 cup saja untuk memenuhi nih segini. Lalu ininya penuh-penuh. Nah, bagaimana ngatasi kalau teman-teman menghadapi customer yang biasa barerot bekamnya? Bekam aja semuanya, kok cuma dibagi sedikit-sedikit, paham? Jadi maksudnya jangan sampai full, nanti keteteran. Nanti ini penuh, jumlahnya tadi ada 9, melebihi yang segini. Ini repot nanti di terapisnya, repot juga nanti di pasiennya. Karena dia butuh recovery waktu yang lama. Intinya ketika membekam adalah bagaimana si pasien itu nyaman. Kita bikin aja 125 ini, kita bikin ada 9 titik, dikit-dikit aja. Kalau dia pengen Pak, titiknya tambahin aja semuanya. Tambahin semuanya tapi di titiknya hanya tertentu saja berdasarkan keluhan. Utamanya di sini nih, sini. Ini kunci dulu. Jadi ketika membekam dia duduk, biar dia nggak tolak-tolak, nggak ngobrol-ngobrol kemari-kemari, kunci ininya. Dia dikunci, dia akan diam. Ketika diam, ya kan, ketika diam udah dia nggak bakal nengok. Nah setelah tiduran, ambil daerah sini sampai sini, tertidur dia. Ketika tertidur usahakan sering dibangunin, jangan tidur pulas. Layak-layak tidur ayam aja. Nanti setelah itu dibekamnya hanya titik tertentu. Yang penting judulnya ketika selepas dibekam ada bekas buletan. Kalau buletannya cuma 4 ngacak, tapi kalau barang kan dia umumnya orang pada seneng. Udah itu aja, bikin seneng aja. Nah itu tadi dikurangin. Misalnya Bu Neneng bekam busa Khadijah, ya bekam Khadijah. Biasanya di bekamnya 16 misalnya. Bu Neneng cuma bekam 6. Udah 14, 16 di kop semua. Cuma yang tusuk 6. Paham? Paham nggak? Ya, silakan dia mau minta berapa, yang lain nggak usah ditusuk. Kering aja. Tapi tekanannya ditambahin. Yang tadinya 2 tambah 3 atau 4 sampai dia merungkut begitu. Kadang-kadang kalau cepat sakit harus keluarin semua gitu. Kalau dikeluarin semua dari yang 33 ini dikurangin. Nah, ibu harus lihat ini. Nih, mau ibu menanggung seperti ini. Karena kalau sudah keluarnya lebih dari ini, satu, recovery tubuh lebih berat. Kedua, ketika ibu ngambil seperti ini darahnya berantakan. Kita cari aman aja gitu loh. Cari aman untuk WHO itu 125 cc untuk seluruh tubuh loh. Makanya saya kalau membekam pernah saya membekam satu tubuh itu 30 kop. Cuma yang saya bekam berapa? Cuma ada 5. Tapi orang langsung berasa kenapa? Yang nggak ditusuk kita
kok kenceng-kenceng biar dia merengket. Teknik ya Pak, teknik ya. Hah? Teknik. Ya itu salah teknik pemasaran. Nah kalau kita ngikutin pasien ini sama kejidat begini, repot. Bayarannya bodoh, ya. Ya, nih kalau terjadi seperti ini, tinggal ditusuk pakai ini, cus, digosok pakai kop yang bersih. Jangan panik, ini adalah blister. Blister adalah proses daripada jaringan limpatik yang keluar. Toksin yang ada di sini ini nggak apa-apa, keluar, jangan panik, nggak apa-apa, dingin aja hilang. Kalau setelah keluar ini enak. Itu keluar getah. Blister namanya bu, blister beda dengan getah bening. Ini blister. Itu faktor apa ya Pak? Kenapa? Toksin. 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 Nanti tanya lagi toksin apa gitu. Toksin kotoran. Kotoran itu apa? Pembuangan makanan dan minuman kita. Karena sering saya bekam orang gitu. Iya. Itu makanannya jobra. Makanannya jobra kata orang Jerman. Karena makanannya Ya. apa sih lah? Baik. Teman-teman sudah punya titik bekam itu? Ya. Ini sangat membantu. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Ini sudah materi ke level 2, tapi nggak apa-apa itu yang 9 dipraktekkan. Insya Allah 9 saja teman-teman bisa mempraktekkan. Wah luar biasa. Ini 12 ya. Nah, kalau ini gambaran saja titik umum kolesterol sebagainya sudah ada di titik itu sudah digunakan. Jadi itu cukup dengan 9 itu insya Allah teman-teman sudah mendapatkan hasil. Itu aja lakukan. Makanya teman-teman usahakan punya buku pasien ini. Jadi kita punya data. Iya. Nanti kalau kunjungan berikutnya misalnya Bisa rutin. Bu Fitri misalnya, Bu Fitri udah hadir tanggal 20 Desember misalnya, Oktober. Nanti ketemunya tanggal berapa nih? Bisa dihitung. Kalau di sini keluhannya misalnya kolesterol, jadi ibu bisa membaca ini. Untuk kasus kolesterol hanya butuh 2 kali pertemuan. Datanya ada. Perlu bikin monitor. Nah, kalau ini valid, ibu mau buka dimanapun dipercaya. Karena kita punya data sekarang. Nah, perihal perizinan nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikut kop tradisional. Kop tradisional, Pakti. Nanti Ibu bisa izin praktek. Nanti ada rekomendasinya. Tapi yang jelas teman-teman, ketika sudah praktek menguasai 9 titik ini, jangan khawatir, nanti Kanjeng Masa sudah menyediakan tempat. Jadi sampai tinggal lamar. Nih, saya 30 pasien. Ikuti sesi berikutnya, yaitu level 2. Level 2 adalah pematangan bagaimana menghadapi kasus-kasus darurat. Nanti ada. Yang penting ini 30 pasien sudah bisa. Nanti saya akan berikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya menunjang skill teman-teman. Paham sampai sini? Nah, sudah. Ini kita kembali saja. Kalau yang ke paham betis-betis apa? Belum Bu, yang ini aja dulu. Nanti teman-teman kasihan, nanti daya tangkapnya kan berbeda nih. Tapi kalau ada customer langsung begitu, ini kaki saya ngempet nih, bagian di bekam gimana? Ya bekam aja. Kan kita nggak tahu titiknya yang mana yang mau dibekam. Oh di betis, kan udah ada tuh di gambar. Ada itu di itu tuh Di PDF. di poster. Ya Pak, saya mau nanya satu Pak. Yap. Ada customer yang kakinya selalu dingin itu karena apa ya Pak? Dingin, karena kedinginan. Jadi dia tuh di telapaknya pucat. Telapaknya pucat. Baik, sebentar ya, saya buka dulu. Silakan teman-teman yang mau ngeteh lagi. Bapak saya mau tanya. Boleh? Kan kita lagi bekam nih, terus kita bisa dibekam lagi dalam jangka waktu berapa lama? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bulan, apa 2 bulan? Sebulan, Minimal. Baik. Minimal 1 bulan. 1 bulan. Dari sekian pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi yang pernah menyimak dari awal sampai akhir, ada 3 pertanyaan. Ini ada lemek, celemek. Untuk praktik teman-teman, siapa yang bisa menjawab nanti dikasih. Ada 3. Baik Pak. Pertanyaannya apa? Si pasien Hadiahnya alat bekam ya Pak? kapan lagi bisa dibekam? Jangka waktunya berapa lama? Oke, jadi rentang waktu untuk dibekam selanjutnya kapan gitu ya? Ya. Tadi sudah ada waktu berbekam tanggal berapa? 17, 19. 17, 19, 21. Berarti ketemunya Bulan sekali. 1 bulan.
Nah, gitu ya. Oke. Jadi nanti begini. Silakan teman-teman bertanya. Ada berapa yang mau bertanya? Nanti pertanyaan yang luar biasa yang bisa menjawab nanti dikasih. Silakan yang mau tanya. Boleh saya nanya Pak? Boleh. Tadi kan ada Bapak pertama untuk biar nggak bisa melaksanakan jadi kan berpolisi ya. Sedangkan kita mempunyai klien yang sudah etnis. Karyanya tinggi. Nah, yang saya tahu darah tinggi kan nggak langsung cepat di sini ya, khawatir jadi sesuatu hal kan. Jadi bagaimana solusinya Pak? Semuanya terkendali. Baik. Sebutkan titik untuk darah tinggi. Cung. Ada lagi? Coba buka kamusnya, bener nggak? Untuk darah tinggi. Udah. Namanya bahu, selain bahu apa? Oke, ini Pak, satu Pak. Mas, Pak Eri, selamat. Mas satu yang ngasih pertanyaan, Usalma satu. Maaf Ibu ya. Sini poster masih ada nggak? Masih ada nih Pak. Masih ada dibuat. Masih ada dibuat. Oh masih ada. Oh ini ada dari Kanjeng. Pertanyaan silakan, Mas Dimas. Mau apa? Udah. Sebutkan manfaat kahil. Yang sudah hadiah dapat udah. Siapa yang ngomong ya? Langsung. Namanya siapa? Memperbaiki penglihatan. Lihat kamusnya. Al-Kahim. Buat? Manfaatnya memperbaiki penglihatan. Oke, ini satu. Ya. Sebutkan 9 titik sunah. Yang muda udah. Baca boleh. Yang pertama senyum. Minta itu kamu satu ya. Terus? Trik kayak tadi. Gak jadi. Ayo siapa lagi yang lebih komplit? Sebutkan 9 titik yang tadi disebutkan. Ayo. Ini apa? Ini apa? Tadi disebutin tuh kahil. Apa lagi? Kahil 2 bahu, belikat, Ya, buat aja. Nih, sudah berani nyontek nggak apa-apa. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah bagaimana kita melengkapi. Silakan yang mau bikin teh di belakang. Akhirnya habis. Habis? Saya bisa tuang dari aqua gelas aja bisa. Udah, panitia nyediain. Teman-teman udah kan. Jadi ada kalanya kita ketika membekam adalah kita membutuhkan satu produk untuk melengkapi. Jangan sampai nanti ketika kita membekam, habis bekam lupa, sudah bubar, tidak ada kesan. Makanya dimanapun dokter praktek pasti ada meresepkan obat yang mesti diminum, minimal antibiotik. Betul? Nah, kita pun sebagai tabib dan tabibah ada herbal yang diresepkan, minimal yang tadi madu. Nah, madu di pasaran banyak gitu kan. Nah, bergantung kita mau memasarkannya seperti apa. Nah, untuk itu saya mencoba untuk bagaimana mengupas manfaat teh yang sekarang teman-teman tadi pagi sudah minum dan saya pun sekarang sudah minum. Seperti ini. Ini ya, ini temanya adalah sosialisasi kesehatan. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengadakan sosialisasi kesehatan di tempatnya bisa hubungi saya, nanti kita akan atur jadwalnya. Nah,
Nah, tujuannya di sana adalah mensosialisasikan tentang manfaat teh di masyarakat. Karena selama ini orang mengkonsumsi teh tidak tepat, sehingga ada istilah jangan banyak minum teh nanti penyakit ginjal gitu ya. Nah, karena yang pertama adalah salah di dalam menyajikan. Yang kedua, kualitas teh yang dikonsumsi sangat rendah. Itu banyaknya batang, bukan daun. Teh yang bagus adalah dari pucuknya, seperti itu. Ya, saya akan bahas satu-satu penyakit apa saja yang bisa diatasi dan menggunakan teh. Solusi sehat dengan bebas. Itu. Ini hijau penyakit tua. Nah ini tadi. Jadi ada 5 syarat sehat. Sehat makanannya, sehat olahraga, sehat berpikir, sehat istirahat, sehat perilaku. Nah teman-teman, saran saya sudah jam 10 malam sudah pulang ke rumah. Jangan dibiasakan kita sudah masih aktif bekerja di atas jam 10. Kenapa? Liver kita akan bermasalah. Kenapa? Jam liver itu, jam piket organ liver itu jam 9 sampai jam 1. Dan itu harus sudah istirahat itu. Kalau kita sering memakai jam itu untuk bekerja, khawatir nanti livernya bermasalah. Karena livernya dipaksa terus bekerja, akhirnya nanti terjadi yang namanya serosis. Kalau sudah seperti itu, matanya kuning, kulitnya kuning, itu sudah menjadi penyakit yang serius. Ya. Orderannya adanya jam 10 Pak. Malam. Sekarang begini, pertanyaannya adalah Kasih suplemen aja. kita mau sehat, atau mau sakit? Kebanyakan teman-teman terapis yang sudah almarhum, Iya, Pak. itu rata-rata kerjanya all. Gitu loh. Nah kita kan pengennya kan jangan sampai nanti masa muda biar bekerja, masa tua sibuk berobat. Itu yang perlu dicamkan. Sebagai penterapis kita harus sehat. Di antaranya adalah itu tadi, kita harus sudah rajin menterapi diri sendiri, yaitu dengan saling menterapi antara teman. Jangan sampai hari-hari kita habis untuk menterapi orang, diri sendiri terlupakan. Seperti itu, ya. Nih. Ini pola sehat Yayasan Jantung Indonesia. Yang pertama seimbangan gizi, yang kedua yang masih asbabul karimah. Asbabul karimah, asbab ya, sebaiknya mulai berhenti. Ya. Hindari stres dengan beragama dan berbudaya. Awasi tekanan darah, usahakan tetap 120/80, teratur berolahraga dan minum teh. Ini adalah salah satunya, bukan semua segala-galanya. Baik, selanjutnya apa itu penyakit degeneratif? Biar kita teman-teman tahu. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan faktor kemunduran akibat penuaan. Kita sudah semakin hari semakin bertambah usia, ingatan kita pun semakin berkurang. Kalau kita tidak bisa menjaga dari sekarang, ya akibatnya nanti akan bermasalah. Ini bahasa kandasana, cegah apa yang bisa kita cegah, terlambat apa yang tidak bisa cegah. Kalau sekarang teman-teman masih bekerja dengan shift malam seperti itu, nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting nanti pola hidupnya bisa diubah. Ini dia, jantung koroner, osteoporosis seperti ini. Tekanan, sistolik, distolik, jangan sampai di atas 90. Itu pembuluh baliknya. Normal, ini seperti ini. Jadi untuk teman-teman, otak kalau sudah dapat hipertensi, tadi titik apa buat hipertensi? Al-kahil, al-ardain, itu bisa diambil. Nah kalau dia sudah kadung seperti ini, tadi pertanyaan buat Ija, bagaimana kalau yang darah tinggi diambil dari sini biar nggak nengok-nengok, gitu kan? Justru ketika diambil di sini, dia akan merelaksasi otot yang ada di sini, membuka sumbatan darah dan oksigen ke otak. Memang sakit, nggak apa-apa, biarin aja. Kan ada tuh. Jadi boleh ya Pak? Boleh, asal jangan terlalu kuat. Kamu ada darah tinggi, takut gitu. Enggak. Jadi gini, kalau ada pasien seperti itu kan dia lebih pintar tuh. Udah abaikan saja, diamin aja. Nanti kalau ibu, bapak, ini adalah teknik yang saya tahu, ini titik untuk melihat. Tadi ngeliat gambar kok, biasanya apa
Jadi nanti biasalah ada pasien-pasien yang soto itu sudah ada, tapi nggak apa-apa, itu ujian bagi kita. Ya. Sekarang yang boleh tinggi banget. Ya? Sekarang yang boleh tinggi banget. Kenapa? Sekalipun dah. Iya. Iya. Nggak apa-apa tuh Pak. Darah tinggi yang pertama yang harus dibekam alkahil dulu. Alkahil dulu yang harus dibekam. Ini yang ditengok ini ketika orang itu rewel, sono sini untuk kunci biar diam, tek sini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu teknik aja biar kita lagi kerja enak kita kan ribet juga kan, udah titik aja sih udah dia diam nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa ya diam aja ya nggak bisa. Nah pertama faktor pemicu hipertensi ini. Selanjutnya stres. Apa dong Pak itu ada tulisan rokok. Oh ini. Bilangin dulu. Oh. Obesitas terlalu berat. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol berlebihan dan faktor pemicunya ini makanan seperti ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada gangguan mah, obat yang paling mujarab adalah setiap pagi ambil garam di mulut. Garam kasar. lidah. Ya. Mana Pak? Eh? Tensi gimana? Tidak. Yang bertensi itu udah nggak ada. Pak, saya udah coba. Garam kita apa, teman Pak? saya sudah coba. Garamnya sama sejumput. Sejumput aja. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita sudah mendawamkan ngemut garam ternyata masih ada penyakitan, berarti ada masalah di lambung. Garamnya garam krosok. Itu bukan garam ini. Orang bilang katanya garam krosok dan nggak ada yodiumnya, udah makan iklan itu. Kalau konsumsi ini ya ini kan garam luar biasa ini. Tidak dianjurkan. Dan satu, garam kan nggak boleh dimasak. Jadi Belum sarapan di sayur, ya pakai air hangat. Coba. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai informasi saja. Rokok ini mengandung apa saja sih ini? racun. Ya itu kalau kita sudah tahu ternyata ini ya itu resiko masing-masing. Lepas. Coba sampai kelompok itu. Diabetes, ini seperti ini. Apa ya? Bunda rokok. Ini diabetes seperti ini. Minumnya nggak kamu-kamu botolnya gede. Jadi kalau misalnya diabetes itu bisa banyak kencing, orangnya makannya banyak tapi kurus. Orang diabetes gitu. Gejala-gejalanya seperti ini kita harus tahu. Tapi jangan sekali-kali begini ya teman-teman, ketika ada pasien dengan gejala seperti ini jangan langsung vonis. Ini gede sih Pak. Ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kilo. Lihatnya jangan ininya. Oh nggak tidak. Ya. Jadi jangan kita sekali-kali vonis, wah kamu diabetes, jangan. Bilangnya sepertinya ada tanda-tanda kelebihan gula. Jadi bahasa komunikasinya harus. Betul. Jadi jangan sampai kita memvonis. Oh dari mana judulnya dapat diabetes itu? Yang penting, wah kelihatannya Coba kontrol Pak, cek gula darah. kadar gulanya seperti ini. Nanti habis ini cek ya, coba ya gitu. Nah ini kalau dibiarkan akan menjadi kebutaan, stroke juga kita sudah sembuh dengan transportasi. Nah ini nanti materi di level 2 dan 3 nanti akan ada sendiri. Oke lanjut. Jantung. Nah pembuluh darah. Jadi ini bagian ketika makanan dan minuman diproses menjadi darah seperti ini. Ini adalah pembuluhnya yang longgar dan tidak mengalami kekakuan. Kalau sudah kaku, banyak seperti ini. Ini biasanya teman-teman yang konsumsinya habis makan dingin, makan panas, habis makan panas, makan dingin. Itu banyak nempel di sini. Oke, nanti bersihnya. Ini sumbatan, trombus, nah ini nanti itu pendarahan. OMG, itu bukan saya ya. Obesitas. Bukan ya, bukan saya ya. Saya mendekati. Nah, ini bisa menjadi begini karena perawatannya super ketat. Mami itu yang sebelah ya? Sebenarnya gue di Nah, ini bisa teman-teman bisa diperiksa kalau laki-laki lingkar pinggangnya 90, perempuannya lingkar pinggang 80.
Kalau di atas ini jadi overweight. Komplikasi obesitasnya ini. Hipertensi, rematik, stroke. Saya ingin minta teman-teman kelenturan daripada tubuh teman-teman. Ayo semuanya begini. Ini lemaskan dulu. Seperti ini. Teguk ke dalam, jangan dipaksain. Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Terus perhatikan. Sudah sampai sini, sampai ke depan. Pelan-pelan. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Sampai di sini. Kok Bapak bisa? Terus Bisa. Kenapa ada tidak bisa? satu lagi. Bisa gimana Pak? Tarik ke depan, nanti dijelaskan. Oke. Ini bisa apakah bukan Pak? Taruh ke belakang. Ya kayak Si Bowo apalagi Bowo. Gak nyampe. Ya. Berarti teman-teman sibuk mijit orang, mijit pasien, badannya jarang dipijat. Jarang melakukan olahraga. Paling terjadi kekakuan. Ya. Oke, lanjut. Kanker. Nanti ada kanker mulut. Ini kanker mulut. Kanker rahim. Kanker serviks juga. Payudara, kanker payudara. Nah, silakan yang punya payudara bisa lakukan senam teretasi. Tekan remas tetek sendiri. Del. Jadi gitu ya. mainkan. Jadi caranya seperti itu. Ini adalah salah satu pencegahan kanker payudara. Kalau yang sudah punya suami rajin-rajinlah kemot Pak, kalau ada dua keluar dan ke dalam. Nanti ada putarannya tuh. Putarannya ini. Tadi rajin ngemot Pak. Ya. Jadi Mas Bowo ingatnya yang kerekam saya diemut. itu kalau ada cairan gimana? Kenapa? Lihat putih untuk melihat apakah ada cairan. Nah, kalau teman-teman ketika putingnya itu dipencet ada cairannya, ini ada indikasi kanker. Bukan susu ya? Ya kan beda, kan udah nggak neta ya kan? Iya. Ketika sudah orang biasa gitu dipencet begini keluar. Jadi sering begini, ini namanya saya kasih tekan remas payudara sendiri. Ya. Nah ini nanti rendah prostat untuk laki-laki. Nah lo. Ya. Turun ya di sini. Ya kalau ya. Itu yang suka mendoy itu kenapa? Kenapa? Yang mendoy kenapa? Mondoy. Apa sih? Jadi itunya gendong. Oh turun berok. Kendor ya. Mondoy apanya telurnya? Telurnya. Kan ada yang di atas, ada yang suka Si Udinnya terus. Oh si panjinya. Iya bukan telur aja. Oh. Itu kenapa Pak? Itu jatuhnya. Pembahasan semakin asik. yang mendoy kurang bagus Ini ya Pak. bukan telur ini. Ya. Ya jadi Mau teman-teman. pegang Mas. Ini rajin-rajin digosok. Nah coba tuh pegang ayo Mas Anton. Olahraganya sepeda. Naik sepeda itu ada pencatan. Tapi kalau mau ya masukkan ke lubang tubuhnya itu jari dipencet di area sini. Tapi kan geli. Apaan Pak? Naik sepeda. Apa itu dipencet? Harus naik sepeda Ya, olahraganya. olahraga yang paling untuk prostat adalah dengan naik sepeda. Berarti yang mendoy itu harus naik sepeda. Dia nanti sendirinya. Ada tarik itu nanti ke kantong prostat. Dia pasti akan masuk lagi atau gimana Pak? Hah? Dia akan ke atas lagi gitu. Iya. Iya. Nah, nanti akan normal insya Allah. Baik. Nah nanti pembahasan paling luas nanti di kelas kebugaran seksual. Iya. Nanti ada untuk Panji untuk Sama PISP ya. uh, Sama payudara. Ayo
Lerot, yang lerot. suka mulai handphone-handphonenya motor kalsium per hari. Abis spot, rematik, pantangan berdiri asam urat ini. Banyak sekali. Terus seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian slide yang ada di sana, salah satunya bisa digunakan dengan menggunakan teh hijau. Dan hijau boleh dikonsumsi buat cowok. Ada trik. Oh, cakep. Ini salah satunya. Kenapa kandungannya seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengkonsumsi teh, apa sih di dalam teh itu kandungannya? Yang pertama adalah polifenol 30%, alkaloid 3,4 itu sifatnya penyegar, dan ini asam amino untuk meningkatkan hormon dopamin dan serotonin. Sehingga ketika kita mengkonsumsi teh ini, kebahagiaan itu akan muncul, yaitu namanya minyak serotonin. Mikroelemen, vitaminnya adalah vitamin B1, B2, dan C, E, K. Ini vitamin E-nya untuk kulit, jadi bagus buat kulit kita. Mineralnya potasium bagus buat tulang. Polifenolnya adalah antioksidan tinggi, ini katekin dan epigalokatekin. Jadi 1 gelas, 2 gelas ini nutrisi vitamin C-nya setara dengan 7 gelas jus apel. Halo? Berapa? 7 gelas jus apel. Nah, ini adalah teh yang ujungnya bisa dimanfaatkan dalam potensinya mengandung banyak yang tadi saya sebutkan, epiganol sama katekin. Total polifenol pada daun teh ini riset tahun 2006. Gaun yang pertama 26%, gaun yang keduanya 1%, ke 22,9%, gaun yang kedua ke 20%. Jadi ini adalah teh pilihan yang bagus digunakan untuk membantu daripada kesehatan teman-teman dan para pasien. Ini petiknya hanya 3, diproses pemetikannya itu ketinggian ditanam 1.200 meter di atas permukaan laut. Kandungan nutrisinya nih teman-teman, ini energi 132 kalori, proteinnya 19,5 gram, lemaknya 0,7, karbohidratnya 67,8 gram. Jadi teman-teman, kalau kita mengkonsumsi ini dalam 1 hari 200 ml vitamin C-nya setara dengan jus apel. Makanya cocok untuk orang diet. Nah, gimana kalau ada mah? Kalau ada mah bisa dikonsumsi bareng dengan madu. Bisa dimix, yang pengen langsing dan menggugurkan daripada lemak bisa dicampur dengan irisan jahe. Bisa dicampur dengan irisan lemon. Nanti kalau sudah masuk ke sini, nanti ada yang masuk, teman-teman bisa masuk yang namanya Dainet University, yaitu sebuah lembaga yang mengupas-upas tentang manfaat teh. Nanti teman-teman akan masuk ke sana gratis, dapat ilmunya seperti itu. Untuk kesehatan sudah populer di seluruh dunia. Nah, katekin, penangkap radioaktivitas. Tadi Bapak Ibu minum berapa gelas? 1 gelas. Nah, 1 gelas itu nih, 100 kali lebih kuat efektif dari vitamin C, 25 kali lebih efektif dari vitamin E. Jadi bagus buat kulit. Ampasnya pun bagus buat maskeran. Nih, 2 cangkir setara dengan 7 gelas jus jeruk, 20 gelas jus apel. 1 gelas berapa jus sekarang? 8.000 ya? Cepat. Iya. Berarti kalau 20 gelas 200.000. 100.000. Sangat mirip. Itu 1 selimut itu hanya Rp1.000. Karena yang 1 botol seperti ini bisa jadi 300 gelas. Ya. Nah, komposisinya terdiri dari teh Jepang dan teh Cina serta teh Sri Lanka. Adanya di Indonesia. Ini penelitian di London menunjukkan bahwa 2 cangkir teh setara dengan 7 gelas jus jeruk atau 20 gelas apel. Ini lembaga penelitian asing yang dari London. Radikal bebasnya seperti ini cara kerjanya: menakar emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian,
Bagi teman-teman yang mau menjadi mitra seperti ini hanya bayar Rp25.000. Nanti teman-teman bisa harga mitra. Berapa? Kalau untuk mitra satu botol ini hanya Rp100.000. Dijualnya harganya tetap 200. Berarti keuntungannya adalah hampir 100%. Jadi kalau harga biasa misalkan teman-teman beli satu botol hanya 200. Tetapi kalau bermitra itu hanya 100.000. Dijualnya nanti ke teman-teman atau pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti itu. Tapi minimal nanti dibimbing sendiri. Nah, yang berminat silakan mengisi formulir di sini. Nanti teman-teman bisa berhubungan dengan panitia. Mbak silakan yang berminat menjadi mitra bayar hanya Rp25.000 untuk keanggotaan. Tujuannya adalah teman-teman agar bisa mendapatkan informasi tentang herbal khususnya teh, madu dan sebagainya, yaitu lewat jalur Dainet University. Kelasnya setiap hari Rabu dan hari Rabu dan Sabtu di kantor di Bekasi di Kalimalang. Tetapi teman-teman bisa mengadakan sosialisasi kesehatan di tempatnya masing-masing, nanti kita yang datang. Oke, nah ini dia manfaat-manfaatnya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membekam, kalau tidak ada produk yang terjual, kita hanya capek menjadi terapis. Siapa yang menjadi terapis? Semuanya ingin jadi terapis. Mau bertahan berapa lama? Ya, itu yang kita pikirkan. Jadi teman-teman sekalian, kita menjadi terapis ini kita dibatasi oleh usia kita. Persaingan kerja lumayan padat. Jadi teman-teman harus di-upgrade lagi keilmuannya tentang bagaimana kita bisa mengelola herbal. Gitu loh. Kok jualan? Ya memang kita harus jualan. Kita kan jualan jasa. Tetapi untuk penambahan teman-teman kan begini. Pasien atau customer itu kan terbatas. Nah teman-teman ini pasti kan punya langganan. Kalau punya langganannya Mas Bowo nggak mungkin manggil Mas Pur, pasti Mas Bowo terus kan. Artinya apa? Potensi untuk persaingan lumayan ketat. Oleh karena itu teman-teman bisa dibekali dengan bagaimana bisa memahami tentang herbal, gitu loh. Jadi bahasanya di herbalnya nanti dapat, di terapisnya kita dapat. Kalau terapisnya lagi sepi, kita bisa ngadain sosialisasi kesehatan dengan berjualan herbal. Itu tujuannya ke sana. Nah nanti kita bangun aset bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di Kanjeng Asas. Nanti kita kolaborasi bagaimana bisa menghidupkan teman-teman biar punya penghasilan lebih, gitu loh. Tadi sudah disebutkan bahwa sehari dapat berapa, Mbak Yuni? Sehari dapat berapa pasien? 10? Ya kan, sampai 5 kan, butuh waktu dari pagi sampai malam. Nah itu butuh waktu lumayan rentang panjang seperti itu. Oleh karena itu perlu dijaga kesehatan kita agar kita bisa menghadapi masa tua kita dengan gembira. Jangan sampai nanti masa tua kita sibuk berobat. Ya, itu. Ya mungkin itu saja teman-teman. Jadi ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan nanti yang berminat untuk menjadi mitra bisa berhubungan dengan panitia. Tinggal diisi aja formulirnya, nanti kita bisa kolektif. Dan bagi teman-teman yang ingin mengadakan privat atau bagaimana di tempatnya masing-masing bisa berhubungan dengan saya. Nanti bisa di WA langsung, bisa di WA. Jadi misal gini, insya Allah nanti Kanjeng Dimas akan mengadakan season kedua pada tanggal berapa? 18 November. Pada tanggal 18 atau 21? 18 November. Pada tanggal 18 November akan mengadakan sesi kedua level 1 bagi teman-teman yang hari ini agak-agak ngeblank sedikit, bisa langsung daftar ke Mas Dimas di sesi kedua. Mungkin selanjutnya silakan Mas Dimas informasikan. Lanjut terus sampai ini. Mas Job, udah Mas tuh.
Masih level 1. Masih level 1, Bah. Ya, Ya udah. Langsung duduk dong. Maju dong. Masuk puisi. 18. Ya nanti untuk tanggal 18 ada level masih sama level dasar. Dia pengen mengulang bisa supaya seperti itu ya untuk konsumsi dan Buat masih dasar yang buat 18 itu bukan itu naik Berarti tanggal bukan naik level ya baru masih dasar lagi. karena kita masih apa namanya pengen merekrut level dasar beberapa kali gelombang baru kita naikin ke level berikutnya. Iya. Oke, level dasar. Masing-masing level dasar. Kalau pengen mengulang bisa. Jadi yang buat foto dikirim yang 30 itu Bukan foto, sebenarnya itu data pasien. data pasien kayak diagnosa Oh, iya. gitu. Itu sebenarnya sumber aset buat kita juga. Ya, Nah, kan masih ada waktu untuk mempersiapkan itu 30 data Kalau bos pasien. hari 3 kan buat naik terus 10 hari tuh ya. Nah, kan ini kesempatan buat yang lain untuk mempersiapkan persiapan level berikutnya. Jadi belangko yang udah ada itu bisa untuk baksos atau untuk sosial untuk mendapatkan pasien. Siapkan datanya. Terus kan kalau udah ada level berikutnya nanti kita infokan kembali untuk level berikutnya. Ya kan? Jadi karena tadi pelatihan workshop profesional Tingkat dasar. tingkat dasar ini, harapan saya adalah harapan kami semua bisa berlatih, terus berlatih di rumah. Kalau untuk laki-laki bisa dengan istrinya atau dengan tetangganya, bisa teruskan jam terbangnya untuk mendapatkan kemampuan keahlian sehingga dapat melihat keahlian pasien sehingga tidak terjadi malpraktek seperti habis dipot ditinggal terus terjadi blistering terus habis itu juga perhatikan SOP-nya kebersihannya di alat bukannya juga kebersihan pada saat Keluar dari grup. terapi karena bisa menjadi kenyamanan buat pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Oh ya, Nanti satu tambahan lagi masukan ketika kita mengulang lagi di tanggal 18 November ya. Itu kan dikasih buku itu data pasien. Sebenarnya itu tujuan kita untuk terapis si pasien. Itu sumber aset pendapatan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol dari keluhannya dia, penyakitnya apa. Jadi kita bisa menyambung. Jadi pasien itu data buat kita supaya tidak kehilangan pasien gitu kan. Setelah udah 18 ini, insya Allah aplikasi kita ini sudah bisa berjalan dan bapak-bapak yang mengikuti di sini sudah bisa bekerja. Jadi nggak hanya mengandalkan dari pribadi, dari layanan online pijat pun sudah bisa dijalanin gitu. Ya cukup sih untuk membantu sebenarnya untuk anggota terapis di sini ya dapat keringanan biaya gitu. Bukan beda umum lagi karena udah menjadi anggota yang tadi disebutkan berapa biaya tadi 50.000 untuk pelatihan bekam di tanggal 18 November. Jadi setelah udah itu baru bisa langsung bekerja. Kalau untuk umum beda lagi ya. Karena ini kan udah menjadi mitra keluarga kami ya. 18 berarti kan udah mengikuti kedua. Walaupun dasar tapi ada pendalaman lagi. Lebih ke titik penyakitnya. Dari situ udah bisa langsung bekerja lewat aplikasi online seperti kayak di Gomasas gitu. Lain kita ada aplikasi bekam, topung, bioelektrik sama Thai massage. Jadi bisa dikolaborasikan dengan full body massage atau refleksi, totok wajah dan ada layanan pijit ibu hamil sama pijit bayi. Dari massage itu
menyambung bisa ke pijat ke bersih-bersih juga ada seperti ex-goklit ya kan ada nanti. Insya Allah bisa berjalan dengan adanya pelatihan ini kita silaturahmi membawa rezeki dimudahkan kesehatannya biar kita sehat selalu ya. Terus ya kita season berikutnya kita foto-foto bareng aja ya. Sebelumnya kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sekarang Ya, sertifikatnya. kalau masalah untuk sertifikat ini kan sudah terdaftar ya, sudah didaftarkan. Ada penyusul kan tadi KTP, pas foto langsung dibawa sama Pak Abi ya, Abah. 2 hari ini nanti kita samperkan datangin ke rumah atau lewat pos. Nanti bila mana mau lewat pos, tolong dikirim. Ya, 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 ya. Pokoknya istilahnya gini aja, yang bersedia mau datang silahkan gitu kan. Kalaupun memang mau dikirim ke pos, dikirim alamatnya aja. Alamatnya di WA. Bisa. Kalau ibu kan Depok dekat dengan saya bu di Pendowo. Ibu Depoknya di mana? Ya? Tapos. Bisa ke Limo. Ke tempat saya kan kantor sana di Limo Pendowo. Kalaupun memang nanti saya kan ada acara baksos. Rencananya minggu depan kita mau ada baksos setiap hari Jumat, Senin sama Kamis. Kalau hari Senin, hari Kamis pembagian ini sih kayak sembako gitu. Kasih nasi box, terus kita beri pijat gratis gitu. Untuk wilayah di sana ya. Kalau blok sini belum gitu.